Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mohon maaf ya mengambil waktu istirahatnya sebentar. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nagi Muhammad Agi, biasa dipanggil oleh Agi dari kelas 2B D3 Pajak. Saya ini staf Kemenpora, Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN 2015-2016, Kabinet Bergerak Menginspirasi. Mungkin saya di sini ingin menyampaikan beberapa hal. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin bisa menjadi informasi. Apa yang sudah tahu mungkin kita bisa tukeran informasi lah bareng-bareng gitu. Sekarang yang mau saya sampaikan itu adalah tentang peran mahasiswa dalam berkontribusi di kampus. Nah sebelumnya saya mau nanya dulu nih, ada nggak di sini di kelas ini teman-teman yang belum pernah ikut organisasi? Tunjuk aja, gak usah disorot, nggak apa-apa, biar gue aja yang tahu. Bisa, belum pernah ikut organisasi. Banyak ya? Oke, thank you. Sebenarnya mungkin di STAN itu ada organda ya, kalian juga nggak ikut organda? Mungkin dengan kalian ikut organda itu udah salah satu kalian belajar organisasi gitu, walaupun organisasi organda itu bukan LKAM gitu, nggak diakuin di struktur KM STAN gitu. Tapi nggak apa-apa, buat organda itu juga kalian salah satu belajar. Tapi untuk organisasi KM STAN banyak yang belum ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, di sini ada nggak yang belum pernah ikut kepanitiaan selama kuliah? Jangan bosan disorot ya. Ada ya? Oke, turun ya. Mungkin buat beberapa mahasiswa PKN STAN yang rata-rata perantau ya, mungkin tujuan kita kesini emang cuma buat belajar gitu. Kita kesini tanggung jawab sama orang tua kita di kampung, di rumah di halaman, rumah kampung halaman, bahwa kita jauh-jauh kesini cuma buat belajar di kampus yang serba ketat gitu ya, serba nilai harus benar, absen harus benar gitu ya. Jadi pastinya teman-teman juga datang ke sini tuh lebih fokusnya untuk belajar, benar ya? Tapi sebenarnya teman-teman, kalau aku boleh ngomong, boleh ngajak tukar pikiran. Di dunia kerja nanti, nilai kita tuh cuma hanya nilai belaka. Jadi mungkin emang nilai itu adalah cara kita untuk lulus dari sekolah ini untuk kita di kantor gitu ya. Tapi ketika kita sudah bekerja, nilai itu tinggal nilai. Apa yang kita usahain udah sebatas penempatan kita, sebatas ya udah apresiasi pribadi kita gitu. Tapi di dunia kerja itu yang dilihat itu adalah kinerja kita gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak pernah berorganisasi atau nggak pernah di kepanitiaan, menurut pendapat saya sih kayaknya soft skill-nya kurang. Dalam artian nggak biasa kerjasama gitu dalam kehidupan gitu. Maksudnya kalau akademis mungkin kalian itu nggak usah diragukan dengan PKN STAN susah. Tapi untuk bekerja sama, hasil kata-kata alumni pun juga jelas gitu. Kalau alumni PKN STAN tuh cenderung yang organisasi yang bagus tuh mungkin sedikit gitu. Nah, jadi saya di sini mau mengajak teman-teman gitu buat sekarang kita waktunya aktif gitu. Kenapa harus aktif? Mulai tahun 2013 itu di ijazah ketika kita lulus itu nggak hanya transkrip nilai, tapi ada yang namanya SKPI. SKPI itu adalah surat keterangan pendamping ijazah. Jadi mahasiswa aktif dengan mahasiswa tidak aktif itu dibedakan. Mulai tahun 2013, berarti tahun kita kena dong, karena insya Allah kita lulus tahun 2017. Amin. Lalu pertanyaan dari saya, kalian mau SKPI kalian kosong? Bakal sayang banget kalau SKPI kalian kosong, jujur. Ya. Dan SKPI itu nanti yang isi lembaga. Dan event yang diakuin itu event yang bawa KM STAN, PEKMA, Panwis, dan lain-lain lah pokoknya. Jadi buat teman-teman yang emang belum pernah ikut kepanitiaan ataupun organisasi, mumpung masih tingkat 2, ayo ikut teman-teman. Karena apa? Itu SKP itu ternyata benar-benar ada gitu. Dan mungkin teman-teman, ini banyak hakim banyak ngomong aja SKP itu
saya gitu. Bahwa mulai tahun 2013 ada SKPI sebagai pendamping transkrip nilai kalian. Kalau kalian biarin kosong, itu urusan kalian sendiri. Masalah karir, masalah apa itu kita nggak tahu. Gitu. Jadi selain apa ya? Selain mungkin SKPI itu emang terlambat, ya, harusnya teman-teman itu ikut organisasi atau panitia itu tergerak sendiri gitu. Karena apa? Waktu kita tingkat 1, kita bayar iuran, ya, dan itu lumayan besar, Pak. Lumayan besar. 700 sampai 800 ribu kalau nggak salah ya. Non almet berapa? 700 ribu ya, tambah almet 90 ribu, berarti 610 ribu yang ditransfer ke KM Stan. Gitu. Bukan ke BEM, bukan hanya ke BEM. Yang mengelola BEM, namun ditransfer ke HMS, ke lain-lain gitu. Nah, sekarang pertanyaan dari saya, apa teman-teman cuma mau sebagai pembayar aja? Gak mau menikmati apa yang udah kalian bayarkan di kampus ini gitu. Semenjak pendaftaran kita normal, maksudnya tahun 2011 sempat cuma D1 ya. Cuma D1 2012 kalau nggak cuma D1 yang penerimaan. Sempat BEM KM Stan itu kayak mati suri gitu lah. Gak ada orang bisa nyangka anak Stan bisa bikin event, tuh gak ada. Tapi ketika mulai dari BEM, mungkin BEM 2013, kabinet sebelum Muda Berkarya ya, sebelum kabinet Muda Berkarya, mulai bangkit. Akhirnya anak Stan makin kesini makin bisa ini lah, bisa bersaing dengan kampus-kampus lain. Bayangin kita udah datengin Payung Teduh, Sore, Moka dan lain-lain, Bondan Prakoso dan lain-lain, komik-komik, bahkan untuk event olahraga kita dapat ngundang bintang-bintang basket gitu. Jadi membuktikan bahwa anak Stan bisa sebenarnya. Ditambah lagi buat info teman-teman aja, mulai tahun 2016 anggaran BEM dalam artian KM Stan nanti itu bersumber dari APBN. Jadi uang negara masuk ke APBN kita. APBN masuk ke dana BEM KM Stan. Jadi bakal sayang banget kalau uang itu nggak kita maksimalin untuk berorganisasi. Jadi tolong sekali lagi apa ya? Mungkin teman-teman banyak yang nggak mau ikutan karena Allah yang panitia itu aja baik gitu kan. Yang keterima itu aja paling gue percuma lah bawa CV, wawancara gitu. Betul ya, pasti bahan kayak gitu ya. Bahkan ada artikel juga kepanitiaan anak Stan tuh hanya dikuasai oleh beberapa golongan ya. Tapi pengalaman saya sendiri semenjak saya semester 2 itu saya juga udah sering megang yang bagian kabin. Jadi dan otomatis saya sebagai pewawancara gitu. Sebagai pewawancara berarti saya yang menerima panitia gitu kan, mencari staff saya gitu. Tapi kalau saya pribadi melihat yang pantas aja yang panitia gitu aja. Kenapa? Teman-teman yang datang yang emang mau panitia, yang berkoar-koar kalau panitia gitu aja, bikin CV asal-asalan. Ketika wawancara gugup, ditanya gambaran acaranya nggak tahu mau ngapain. Kalau kayak gitu kira-kira bisa kita terima nggak? Nggak ya, nggak mungkin ya. Nah sekarang pesan dari saya buat teman-teman, kita sekarang event banyak banget di Stan. Mulai dari event dari BEM, mulai event dari HMS, kita IMP segala macam, HIMAS segala macam, itu banyak banget. Jadi buat teman-teman, kalau emang mau tergabung dalam suatu kepanitiaan, tolong koreksi dulu diri kita, gitu. Kita bikin CV-nya udah bener belum, gitu. Kita ketika wawancara bisa nggak meyakinkan si pewawancara bahwa kita pantas gitu untuk diterima, gitu. Ya, jadi buat teman-teman, tolong kalau misalkan emang ngerasa organisasi kepanitiaan kita itu hanya itu aja, tolong koreksi diri sendiri dulu gitu. Kita udah sejauh kalian udah sejauh mana bikinnya? Oke, terakhir pesan dari saya, bergerak aja dulu, masalah gagal belakangan gitu. Jadi kalau kalian emang tertarik, belum kalian aduh SKPI saya masih nol, mumpung masih semester 3, masih ada 3 semester lagi kita di Stan, di PKN Stan sorry. Jadi teman-teman tolong cepatlah gitu. Mungkin wanita terdekat, kepada terdekat sekalian promosi acara saya juga ya. Ada OPTK?
OPTK itu kita ada 16 PTK gitu. Kalau kita teman-teman hitunglah, misalkan setiap tahun jatahnya 1, berarti nggak 16 tahun sekalipun kita ada OPTK gitu. Jadi selagi ada, ayolah rame-rame kita join, bangun KM PKS ini yang baik lah gitu di mata kampus lain gitu. Dan terus jadi kenapa saya berdiri di sini? Mahasiswa itu perannya itu nggak boleh dibatasi gitu. Makanya upaya kita tuh bikin kepanitiaan, ada organisasi, ada kuliah umum, dan terakhir ada capacity building. Itu salah satu upaya untuk meningkatkan peran kalian gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, tolong mungkin jangan lihat orang ya, lihat perkataan apa yang saya sampaikan. Jika memang ada yang benar, tolong diikuti gitu. Saya hanya berbagi informasi kepada teman-teman. Mungkin teman-teman belum pada tahu kalau kita sekarang ada SKPI, dan itu sayang banget kalau teman-teman kosong, itu sayang banget gitu. Mungkin bisa ya nggak ngerti juga, mungkin di kantor nanti bisa jadi bahan pertimbangan kalau misalkan pada saat di SKPI kita seringnya HPD gitu. Siapa tahu nanti di kantor kan kita bisa di bagian promosi gitu, yang bagian iklan pajak kan juga ada kan pajak kan, bagian iklan siapa tahu kita bisa taruh di situ atau yang lain gitu ya. Jadi mungkin itu aja teman-teman, tolong banget kontribusinya yang belum, apalagi yang belum sama sekali, jangan kalian cuma membayar dan datang sekedar menikmati gitu, tapi ayo kita nikmatin bareng uang yang udah kita kontribusikan gitu. Dan apalagi tahun ini pakai APBN, kita harus tanggung jawab dana yang udah dikasih ke kita gitu. Oke? Untuk teman-teman mungkin kalau mau tahu lebih lanjut soal struktur perubahan KM itu ada di PMK 137 2015 tahun 2015. Itu jadi struktur kita berubah nih dari sekolah tinggi ke politeknik. Terus masalah yang saya bilang ini SKPI, kalau misalkan banyak gini kayaknya bohong gitu kan, atau nggak bisa dipercaya omongannya, buka aja di Permendikbud nomor 81 tahun 2014. Oke? Akhir kata teman-teman semangat terus, kita di STAN bukan cuma belajar aja, hard skill perlu buat lulus kita, tapi soft skill itu bisa membuat kita lebih berkembang lagi gitu, lebih bisa diterima di dunia kerja nanti. Oke? Akhir kata itu aja, saya selaku staff dari Kemenpora BEM STAN 2016 Kabinet Pendidikan Administrasi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.